Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 77-78. Di aula, Biksu Dao memandang Ye Guan. Apakah kamu akan berkompetisi dalam peringkat seni bela diri? Ye Guan mengangguk. Ya, Biksu Dao terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, apakah kamu percaya diri? Guan Dao berkata, ya. Ye Guan memberi sedikit hormat. Oke. Biksu Dao melihat Ye Guan pergi. Tatapan kompleks muncul di matanya. Sangat misterius. Semakin lama dia berhubungan dengan Ye Guan, semakin misterius perasaannya terhadap pemuda ini. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa orang di belakang pemuda ini jelas bukan orang biasa. Betapa menakutkannya bisa menghancurkan klan naga sejati dan menekan klan Senge. Biksu Tao itu menggelengkan kepalanya sedikit, menoleh untuk melihat potret di depannya, dan berkata dengan lembut, leluhur, jika Anda memiliki roh di surga, mohon berkati pemuda ini. Jika tidak, sekte Tao kita akan benar-benar punah. Ye Guan meninggalkan aula dan melihat Nanling Yi. Nanling berkedip satu persatu dan menyeringai. Dia memiliki senyuman yang sangat indah dengan dua lesung pipit kecil. Ye Guan bertanya, kakak senior, ada apa? Nanling tersenyum satu persatu dan berkata, terima kasih. Ye Guan tersenyum tipis, sama-sama. Nanling bertanya satu persatu, adik laki-laki, apakah kamu akan pergi keluar? Ye Guan mengangguk, aku akan pergi ke Akademi Guanxuan untuk memperjuangkan daftar seni bela diri. Berjuang untuk daftar seni bela diri, Nanling berkedip satu persatu, ayo. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bangkit dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan di ujung langit dalam sekejap mata. Nanling memandangi cahaya pedang di langit satu persatu. Setelah hening lama, dia berbisik, aku juga harus bekerja keras. Akademi Guanxuan di dunia tengah Tiongkok terletak di pegunungan Qilian. Seluruh pegunungan Qilian panjangnya puluhan ribu mil, dan di antara pegunungan yang panjangnya puluhan ribu mil ini, terdapat ratusan pembuluh darah abadi. Dapat dikatakan bahwa di Tiongkok dunia tengah, Akademi Guanxuan ini adalah Akademi Xuan yang tidak diragukan lagi adalah tanah suci untuk budidaya. Masih ribuan mil jauhnya dari pegunungan Qilian, Ye Guan merasakan energi spiritual yang sangat kaya, dan semakin jauh dia melangkah, semakin murni energi spiritualnya. Ye Guan tampak terharu. Dia sekarang mengerti mengapa banyak orang ingin datang ke Akademi Guanxuan. Jika kamu berlatih di tempat seperti ini, babi pun seharusnya bisa menjadi roh. Lingkungan itu penting. Segera, Ye Guan sampai di kaki Gunung Qilian. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa seluruh Gunung Qilian seperti pedang yang terbalik, tergantung di antara langit dan bumi. Itu sangat spektakuler. Di puncak gunung, samar-samar terlihat beberapa istana mewah. Istana-istana ini berskala megah, diselimuti awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng. Melihat pemandangan di depannya, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Akademi Guanxuan di Nanzhou, ini tidak terlalu sederhana dan tidak ada bandingannya. Ye Guan berjalan ke depan. Akademi Guanxuan sangat besar, dan dia tidak mengenalnya. Jadi dia harus mencari seseorang untuk menanyakannya.
Segera, dia melihat seorang pria. Pria itu mengenakan jubah besar berwarna merah muda. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Ye Guan berjalan ke sisi pria itu dan tersenyum tipis. "Saudaraku, saya ingin bertanya, di mana tantangan seni bela diri ini?" Mendengar ini, pria itu sedikit terkejut. Lalu dia menatap Ye Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melawan Wubang?" Ye Guan mengangguk. "Aku ingin mencobanya." Pria itu menunjuk ke kanan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu melihat gunung itu?" Wubang menantang di gunung. Ye Guan menggenggam tinjunya sedikit. "Terima kasih," dia berkata, berbalik dan berjalan menuju Gunung Senwu. Pria itu melirik ke belakang Ye Guan, lalu tersenyum. Dia tidak memegang pedang, tapi seluruh tubuhnya seperti pedang yang siap digunakan, dengan ujung yang tajam. Pedang abadi muda itu menarik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Anak ini tidak sederhana. Pria itu tersenyum tipis. Jika dia adalah pendekar pedang yang hebat, itu tidak bisa dikatakan sederhana hanya dipertimbangkan. "Lumayan," suara itu berkata dengan suara yang dalam. "Kekurangan terbesarmu adalah kamu membenci orang lain." Pria itu tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, "Bukannya aku membenci orang lain, tapi bahwa di antara generasi muda Tiongkok, selain klan iblis dan tak seorang pun di galaksi dapat membuat saya menganggapnya serius." Dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, saya sangat sombong dan sombong. Saya hanya menginginkannya untuk datang ke sini menemui Ketua Ye hari ini. Kamu bisa mengalahkanku dan menyembuhkan kesombongan dan kesombonganku." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju gunung. Segera, dia mencapai puncak gunung. Begitu dia mencapai puncak, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu memberi sedikit hormat kepada lelaki tua itu. "Saya Dong Limo dari klan Kekaisaran Abadi. Saya di sini hari ini untuk meminta bertemu dengan Ketua Ye." Klan Kekaisaran Abadi. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dikenal sebagai jenius paling jahat sejak ahli pedang di dunia. Dia juga merupakan kandidat populer dalam pertarungan demi keberuntungan ini. Ketidakpedulian di wajah lelaki tua itu segera menghilang, digantikan oleh kelembutan. "Tuan Mo, tunggu sebentar." Di tempat yang sama, Dong Limo melihat sekeliling dan berkata sambil terkekeh, "Akademi Guanxuan ini benar-benar negeri dongeng di bumi." Pada saat ini, lelaki tua dari sebelumnya muncul di depan Dong Limo lagi. Orang tua itu memberi sedikit hormat. "Tuan Mo, Ketua Ye mengundang Anda." Dong Limo mengepalkan tinjunya. "Terima kasih." Dia pergi. Setelah melewati sebuah halaman, Dong Limo sampai di sebuah halaman. Di pavilion itu, seorang wanita sedang duduk di meja sedang meninjau sesuatu. Wanita ini tidak lain adalah Ye Guanzi. Sejak Lu Chowen diberhentikan, dia untuk sementara waktu bertanggung jawab atas urusan Akademi Guanxuan di Tiongkok. Dong Limo berhenti dan memberi sedikit hormat. "Saya telah bertemu dengan Ketua Ye." Ye Guanzi meletakkan pena di tangannya dan berkata, "Apakah ada yang salah, Tuan Mo?" Dong Limo memandang Ye Guanzi dan tersenyum tipis. "Saya sudah lama mendengar kepala Ye itu. Dia sipil dan militer, tapi saya tidak terlalu berbakat. Saya ingin meminta nasihat."
Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah Ye Guanzi, dengan senyum di wajahnya, tapi ada rasa provokasi. Ye Guanzi berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Mo, wilayahku jauh lebih tinggi darimu, ini tidak adil." Dong Limo tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli. Dong Limo, Tuan Mo, saya tidak terlalu suka berkelahi." Dong Limo menatap langsung ke arah Ye Guanzi dan berkata sambil tersenyum, "Ketua Ye, apakah Anda meremehkan saya?" Dong Limo menyipitkan matanya sedikit, dia berbalik dan melihat seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas berdiri di sana tidak jauh dari sana. Melihat orang ini, ekspresi Dong Limo langsung menjadi serius. Tonton Xuan Wei. Pada saat ini, Ye Guanzi melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pengawal Guanxuan segera mundur. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, "Tuan Mo, saya sangat tidak suka berkelahi. Silakan kembali." Dong Limo terdiam beberapa saat lalu menatap Ye Guanzi. "Ketua Ye, bagaimana jika saya harus bertarung hari ini?" Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, "Tuan Mo, apakah pemimpin klan Anda tahu bahwa Anda ada di sini?" Dong Limo menatap Ye Guanzi, "Saya tidak tahu." Ye Guanzi mengangguk sedikit, "Kembalilah dan tanyakan pada pemimpin klan Anda. Jika dia setuju, aku akan bertarung denganmu. Bagaimana menurutmu?" Dong Limo sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, "Aku akan bekerja." Dia tidak memaksanya lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Dong Limo pergi, seorang wanita tua muncul di samping Ye Guanzi. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Pria ini sangat sombong, Nak, mengapa kamu tidak memperbaikinya?" Ye Guanzi tersenyum dan berkata, "Dia tidak sombong, dia melakukannya dengan sengaja, mencoba menghancurkan dan kemudian membangun naik." Wanita tua itu memandang ke arah Ye Guan, hancur lalu berdiri. Ye Guanzi mengangguk, dia telah mencapai batas dunia tengah Tiongkok. Akan sulit untuk menerobos lagi, tetapi jika dia kalah dariku hari ini, dia pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak bersedia membiarkan dia naik ke level yang lebih tinggi?" Setelah Ye Guanzi terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku benar-benar tidak suka berkelahi." Wanita tua itu bingung. "Itukah alasannya?" Ye Guanzi berkata sedikit. Sambil tersenyum, dia mengambil penanya dan mulai mengulas. Lalu berkata dengan tenang, "Aku takut saya akan memukulnya sampai mati." Wanita tua itu, Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, "Apa yang sedang Tuan Ye lakukan sekarang?" Bertarung dalam daftar seni bela diri. Ye Guanzi berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sayang sekali." Wanita tua itu bertanya, "Sayang sekali?" Ye Guanzi berkata dengan lembut, "Orang jenius seperti itu tidak bisa dimiliki oleh akademi. Ini adalah kerugian akademi." Wanita tua itu sedikit penasaran. "Nak, kamu sepertinya sangat menghargai Tuan Ye." Ye Guanzi tersenyum sedikit. "Apakah kamu tahu perbedaan antara jenius dari keluarga bangsawan dan jenius akar rumput dari dunia bawah?" Wanita tua menggelengkan kepalanya. Ye Guanzi berkata dengan lembut, "Orang jenius yang berasal dari keluarga besar hanya melihat untung dan rugi serta kepentingan. Mereka tidak bisa melihat semua makhluk hidup. Yang mereka lihat adalah kepentingan mereka sendiri dan kepentingan keluarga mereka sendiri." Dengan kata lain, generasi kedua ini anak-anak jauh dari masyarakat umum.
Wanita tua itu bertanya. Tetapi menurut saya para jenius akar rumput juga egois dan upaya mereka tidak berbeda dengan anak-anak generasi kedua ini. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, ya, orang-orang mengetahui kesulitan orang-orang yang berada di bawah. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya berharap ada lebih banyak teman dari bawah di sekitar saya. Wanita tua itu terdiam. Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, apakah ada berita dari akademi utama? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, belum, tapi akan segera tiba. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, sekarang, banyak orang di akademi berpikir bahwa saya membuat keributan karena sarang tikus mondok. Dengan sengaja menekan keluarga bangsawan, tapi mereka semua mengabaikan satu masalah, yang merupakan inti dari akademi kami, keadilan, dan keadilan. Ke langit dan berkata dengan lembut, belum ada yang pergi ke sana. Saya peduli pada Tuan Ye, dia bertengkar adil dengan Anmu di ujian seni bela diri akademi. Tapi dia menerima perlakuan tidak adil seperti itu. Alih-alih melakukan keadilan padanya, akademi kami bahkan mengucilkannya. Saya yakin Tuan Muda Ye jelas bukan satu-satunya. Pasti ada banyak hal tidak adil yang terjadi di dunia bawah ini yang tidak kita ketahui. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Apa tatanan sebelum akademi kita? Itu adalah tatanan Tao, dan mengapa tatanan Tao digantikan oleh tatanan akademi kita? Dan sekarang, di dalam akademi kita, pejabat dari keluarga besar dan sekte besar saling melindungi akademi hampir lupa bahwa Master Pedang Manusia mendirikan akademi. Itulah niat aslinya. Wanita tua itu ragu-ragu, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, nak, bisakah kamu membiarkan masalah ini? Ye Guanzi menggelengkan kepalanya, mengapa ahli pedang manusia mendirikan Akademi Guangxuan? Untuk menetapkan takdir bagi semua makhluk hidup dan menciptakan perdamaian bagi semua generasi. Ini adalah tujuan hidupnya. Semua yang berasal dari Akademi Guangxuan juga harus berjuang untuk tujuan ini. Jika ada masalah di akademi, kita harus memperbaikinya. Jika ada masalah di langit dan bumi, maka perbaikilah. Langit dan bumi, wanita tua itu hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guanzi. Dia memberi sedikit hormat pada Ye Guanzi dan kemudian berkata, kabinet telah memerintahkan agar kepala Ye segera kembali ke rumah sakit utama. Ye Guanzi terdiam sejenak. Setelah itu, dia berkata dengan lembut, keluarga An dan klan Tianlong kuno serius, benar saja, menyentuh kepentingan kelas atas seperti merampas nyawa mereka. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan penanya, dan kemudian berkata, pergi dan temui Tuan Ye, mungkin ini yang terakhir. Ye Guan datang ke Gunung Senwu. Di seluruh Gunung Senwu, hanya ada satu menara yang tingginya ribuan kaki. Menara itu menjulang ke langit dan sangat megah. Ye Guan hendak memasuki menara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, Tuan Ye. Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di sana tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan jubah biru muda, dengan ikat pinggang putih diikatkan di pinggangnya. Dia memegang pinggang ramping, dan rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda dengan pita. Dia memegangnya sejumlah buku kuno. Saat ini, dia sedang menatap Ye Guan dengan senyum tipis di wajahnya, seperti angin musim semi. Ye Guan sedikit terkejut.
Nona Ye Guanzi. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin jalan-jalan bersama? Ye Guan mengangguk. Oke, samping. Pemandangan Gunung Senwu juga sangat indah. Dikelilingi oleh bunga dan tanaman yang eksotis. Angin sepoi-sepoi bertiup dan wangi bunganya sangat mencengangkan. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya pergi dari sini. Mendengar ini, Ye Guan terdiam. Saat ini, dia memikirkan kata-kata Qin Feng. Ye Guanzi memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. Tuan Ye, jika Anda bersedia, saya dapat membawa Anda ke halaman utama Akademi Guangxuan, di mana Anda seharusnya memiliki perkembangan yang lebih baik. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Guanzi berkata dalam suara yang dalam, Nona Guanzi, kami adalah orang asing. Mengapa Anda ingin membantu saya? Ye Guanzi tersenyum dan berkata, pertama, Anda mampu. Kedua, saya suka berurusan dengan hal-hal yang tidak adil. Ye Guanzi melirik Ye Guanzi dan berkata, apakah keluarga An dan Tianlong kuno mengambil tindakan terhadapmu? Mata Ye Guanzi berkilat kaget. Mengapa kamu tahu itu? Ye Guandao, seorang teman memberitahuku. Ye Guanzi berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, apakah kamu yakin tidak ingin pergi bersamaku? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak pergi, keluarga An dan klan Tianlong kuno akan mengincarku, kan? Ye Guanzi mengangguk. Tentu saja kamu akan melakukannya, begitu kamu memenangkan pertempuran demi takdir besar. Mereka tidak akan berani mengambil risiko seluruh dunia untuk berurusan denganmu, Ye Guan. Berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Ye Guanzi berhenti dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Ye telah membuat keputusan. Ye Guanzi mengangguk sedikit, lalu berkata, Tuan Ye, saya berharap semuanya baik-baik saja. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Ye Guanzi. Ye Guanzi menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan Ye Guanzi berkata dengan serius, sebelum saya bertemu dengan Anda, saya tidak percaya pada metode Guangxuan Akademi Guangxuan, tapi sekarang, saya agak percaya. Itu, ada orang jahat di akademi, tapi ada juga orang baik. Saya harap ada lebih banyak orang seperti Anda di akademi. Ye Guanzi tersenyum sedikit. Terima kasih atas penegasan Anda. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, Tuan Ye, pada kesempatan perpisahan kali ini, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Diskusikan? Ye Guanzi segera berkata, tentu saja. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, cabut pedangnya. Ye Guan terkejut. Ini, Ye Guanzi mengangguk. Ini, gunakan pedang terkuatmu. Ye Guan menatap Ye Guanzi, aku takut membunuhmu. Ye Guanzi mengangkat bibirnya sedikit, tidak apa-apa. Aku memiliki kekuatan magis untuk melindungi tubuhku, dan aku biasanya tidak bisa mati. Ye Guan terdiam sejenak, berkata, nak, hati-hati. Saat dia mengatakan itu, pedang udara tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Pembunuhan instan dengan satu pedang, kecepatan pedang ini seperti guntur, dan mencapai Ye Guanzi dalam sekejap mata. Dengan pedang ini, Ye Guan yakin dia bisa membunuh orang yang melampaui level ketiga. Namun, saat berikutnya, dia membeku, karena pedangnya yang menakutkan terjepit di antara dua jari.
Jari Ye Guanzi melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Ye Guanzi tiba-tiba melepaskan pedang udaranya, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, kecepatan pedangmu tidak terkalahkan melebihi tingkat ketiga." Namun, ada kesalahan fatal. Ye Guan berkata dengan cepat, "Tolong beri saya nasihat, gadis." Ye Guanzi berkata dengan cepat. Guanzi berkata, "Domain." Ye Guan sedikit mengernyit. "Domain?" Ye Guanzi mengangguk. "Domain, lihat ruang di depanku. Aku menggambar tanah untuk menjadi domain. Saat pedangmu memasuki domainku itu akan menekan kecepatanmu. Dengan kata lain, ruang domainku setara dengan 50 kali gravitasi ruang yang menekan pedangmu. Dan kekuranganmu adalah pedangmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan domain tersebut masih dalam aturan ruang. Hanya dengan melanggar aturan ruang, kecepatan Anda benar-benar mencapai ekstrim." Aturan ruang, Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada aturan di luar angkasa. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, "Tentu saja, alasan mengapa pedangmu bisa begitu cepat adalah karena kamu memahami hukum ruang, tetapi ketelitiannya masih dalam aturan luar angkasa. Jika ingin lebih cepat, hanya dengan melanggar aturan luar angkasa. Di alam semesta Guangxuan, itu disebut melanggar aturan. Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan besar pun tidak akan bisa menghentikan kecepatannya pedangmu. Langgar peraturan." Ye Guan terdiam. Ye Guanzi berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Cukup lompat keluar dari ruang, dan kemudian akan pecah." Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang udara muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menusuk dengan pedang, dan ruang itu tiba-tiba terbuka. Salah, Ye Guan menyingkirkan pedangnya, lalu menikamnya dengan pedang. Pedang ini ditusukkan, dan ruang itu tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Pedang ini telah menyatu dengan ruang. Namun, itu tetap saja salah. Ye Guan menyingkirkan pedangnya, lalu dia menghunus pedangnya lagi. Pedangnya telah ditusukkan, tetapi pedangnya telah hilang. Melihat pemandangan ini, Ye Guanzi sedikit terkejut, seolah dia mengira dia salah melihatnya. Dia menggosok matanya ketika dia masih tidak melihat pedangnya. Dia yakin pedang ini telah melompat keluar angkasa, melanggar peraturan. Ye Guanzi memandang Ye Guan, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Tuan Ye, apakah anggota keluarga Anda tahu bahwa Anda adalah monster?" Ye Guanzi tersenyum sinis dan kemudian berkata, "Nona Guanzi, apakah ini dianggap melompat keluar angkasa dan melanggar peraturan?" Ye Guanzi mengangguk, "Lupakan." Ye Guan langsung gembira. Faktanya, ketika dia berlatih di paviliun Xianbao sebelumnya, dia merasa telah mencapai batas-batas kecepatan. Namun, pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana cara terus meningkatkannya. Dan kata-kata Ye Guanzi bisa dikatakan membangunkan si pemimpi. Dapat dikatakan bahwa alasan utama mengapa dia dapat mencerahkan dirinya sendiri dalam sekejap adalah karena dia telah mengkultivasi dirinya secara ekstrim sebelumnya. Dan yang kurang darinya adalah kesempatan. Dan Ye Guanzi memberinya kesempatan ini. Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Ye Guanzi. "Terima kasih banyak, Ye." Guanzi berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, ini adalah penghargaan Anda sendiri. Saya tidak berani mengambil pujian untuk itu."
Tanpa bimbingan Anda, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Berapa lama untuk menyadari hal ini? Ye Guanzi tersenyum, dan kemudian berkata, Tuan Ye, Anda adalah orang yang sangat baik. Saya harap Anda bisa datanglah ke Guangxuan Universe. Sampai jumpa. Ye Guan mengepalkan tinjunya. Sampai jumpa lagi. Ye Guanzi mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Ye memandang Ye Guanzi di kejauhan dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, kekuatan gadis Guanzi ini sangat menakutkan. Xiao Ta berkata, bakat ini sungguh luar biasa. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, sekali dalam hal ini dunia, apakah bakat ahli pedang juga menakutkan? Belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah terjadi sebelumnya? Xiao Ta berkata setelah hening beberapa saat, tidak juga. Ye Guan mengerutkan kening, tidak juga, kata Xiao Ta. Ye Guan sedikit penasaran, dia benar, seorang ahli pedang manusia. Jika bakatnya tidak melawan langit, bagaimana dia bisa berlatih hingga tingkat yang menakutkan? Xiao Ta berkata, kamu salah paham. Ye Guan bingung, apa maksudmu? Kata Xiao Ta dengan tenang, selama berabad-abad para master pena Dao telah mengklasifikasikan beberapa jenius ke dalam beberapa level. Sebelum kemunculan master pedang di dunia, level tertinggi berada di luar standar. Tapi tahukah Anda bahwa setelah kemunculan master pedang di dunia, berapa level dia? Ye Guan, penasaran apa? Xiao Ta berkata, benar-benar melebihi standar. Xiao Ta berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Pergi dan lakukan pemeringkatan. Ye Guan berpikir sejenak lalu mengangguk oke. Petik 2 titik 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 titik. Di awan di kejauhan, Ye Guanzi berjalan menuju kapal luar angkasa besar di kejauhan. Di sampingnya ada wanita tua itu. Wanita tua itu berkata, Nak, sepertinya kamu memiliki kesan yang baik terhadap Ye Guanzi. Ye Guanzi tersenyum tipis. Sepertinya begitu, wanita tua itu bingung. Juga, kamu tidak mau memberikan petunjuk kepada Dong Limo. Tapi kamu bersedia memberi petunjuk. Lalu Ye Guan, kenapa begitu? Ye Guanzi tersenyum dan berkata, aku suka laki-laki yang sopan dan tampan. Wanita tua itu terdiam. Ya, ini adalah dunia di mana wajah dinilai. Bersambung.